Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan apapun yang kalian lakukan semoga dilancarkan. Tetap jangan lupa untuk selalu bersyukur. Minggu ini kita cukup lemas karena setelah membaca chapter 1088 ada beberapa kejadian dramatis yang membuat kita berkaca-kaca. Sekaligus sedih mendengar kabar bahwa Garp membiarkan dirinya tetap berada di Pulau Bajak Laut daripada kabur bersama rekan-rekannya sesama Sword. Namun tunggu dulu, kali ini Tamagon punya asumsi liar mengenai kondisi dari Garp yang sudah ditangkap ini. Bagaimana jika bajak laut Kurohige ternyata membiarkan dia masih hidup? Apa yang menjadi alasan sebenarnya mereka tidak langsung membunuhnya? Apakah tujuan mereka sebenarnya dan apa keuntungan yang akan mereka dapatkan nantinya? Nah, jadi inilah yang akan kita kupas tuntas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, siapkan cemilan atau beli makanan dan minuman favorit kalian dulu ya, karena kita akan segera bersama-sama membahas kemungkinan Garp ini yang masih statusnya dinyatakan hidup. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Benar-benar brutal, begitulah yang bisa kita sampaikan terkait dengan kondisi yang dialami oleh kakek dari Luffy ini di Pulau Bajak Laut. Bayangkan saja, dia memang benar-benar serius ingin melakukan tanda petik aksi bunuh dirinya dalam pulau ini dengan membangkitkan gairah kepahlawanan dari anggota Sword muda yang lainnya seperti Koby dan juga Groose yang menjadi tombak selanjutnya dalam menegakkan keadilan. Sebenarnya pada saat kemunculan pertama kali di pulau ini, Garp dan juga pasukan Sword lainnya melakukan segala sesuatunya dengan baik pada awalnya. Baik itu mengagetkan semua para penjahat yang ada di sana dengan galaksi impact-nya, maupun aksi-aksi dari anggota Sword lainnya yang benar-benar membuat mereka takut dan juga panik. Namun sayangnya, taktik kotor dari bajak laut Kurohige dan juga kekuatan Kuzan yang ngak ngotak akhirnya membuat Garp sendiri kewalahan dan berujung dengan kekalahan. Dengan catatannya, memang Garp bukan one by one melawan Aokiji, melainkan Garp melawan monster 4 anggota Yonko beserta dengan para penjahat lainnya. Bajak laut Kurohige bisa saja membunuhnya seperti yang mereka inginkan sejak dia tiba. Mereka bisa mengumpulkan hadiah 3 mahkota di kepala Garp dari Crossguil. Benar-benar menguntungkan kan, dan bahkan juga Garp berhasil dalam misinya untuk menyelamatkan Koby. Pertukaran ini tidak akan ada gunanya, terutama bagi para angkatan laut. Ini sama saja dengan masih mengorbankan pasukan terbaik dari mereka. Namun mungkin ada cara bagi Garp untuk selamat dari insiden ini, apalagi kita mengetahui dalam lubuk hati yang paling dalam, tentu Aokiji memiliki perasaan terhadap mantan gurunya ini dengan menangis di hadapan Garp yang tergeletak tak berdaya. Meskipun tetesan air matanya dia rubah sengaja menjadi es yang terlihat di wajahnya. Mereka mungkin saja mendapatkan keuntungan dari membunuh salah satu musuh mereka yang paling kuat. Namun sepertinya Kurohige mungkin punya rencana lain untuknya. Nah, dia mungkin ingin menjaga Garp agar tetap hidup dengan keuntungan yang akan didapatnya. Yaps, ada dua opsi yang Tamagon rasa mengapa Kurohige sengaja untuk membiarkan Garp ini untuk tetap hidup. Nah, alasan-alasan ini mengacu pada Aokiji yang membukukan Garp seperti layaknya Saul di Ohara. Bisa saja kan dia menggunakan Ice Time kapsulnya lagi. Nah, alasan pertamanya adalah sudah pernah Tamagon jelaskan dalam video teori kemarin yang menyebut bahwa Garp akan ada hubungannya dengan diculiknya Charlotte Pudding. Kalian bisa cek videonya secara jelas di konten teori Tamagon kemarin ya. Nah, ini dalam teori itu menyebut bahwa Kurohige bisa untuk menggunakan kekuatan Pudding untuk mengakses ingatan yang dimiliki oleh Garp. Ingatan dari Garp terlalu spesial, banyak sekali momen-momen tertentu yang melekat di ingatannya, terutama mengenai insiden God Valley yang melegenda. Ini akan langsung diakses oleh kekuatan Pudding yang akan memberikan informasi sangat detail tentang insiden legenda tersebut ke Kurohige. Nah, jika Blackbeard mengakses memori Garp tentang God Valley, maka ini akan menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah proses dari insiden di Lembah Dewa tersebut yang akan masuk ke dalam flashback dari Garp. Dan salah satu kemungkinan yang akan dimanfaatkan oleh Kurohige ini dalam melihat ingatan dari Garp di God Valley adalah Kurohige mencoba untuk menemukan mayat dari Rocks dan bermaksud ingin menggunakan kekuatan Moria untuk membangkitkannya.
Kemudian ada alasan kedua mengapa Kurohige ini membiarkan Garp hidup. Tujuan awal mereka untuk menangkap Koby adalah untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar melawan pemerintahan dunia. Kurohige percaya jika semuanya berjalan dengan baik, ini bisa membawa Hachinosu lebih dekat untuk menjadi kerajaan penuh yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Namun, sepertinya rencana Kurohige ini tidak akan berhasil. Ini karena Koby adalah anggota SWORD. Angkatan Laut akan dapat melepaskannya kapanpun juga, yang membuatnya tidak berharga sebagai sandera. Setelah mendengar dari penjelasan Kuzan yang menyebut bahwa Koby merupakan bagian dari anggota SWORD, Kurohige sepertinya menyadari Koby bukanlah alat negosiasi yang baik untuk rencana tersebut. Jadi, Koby hanyalah akan menjadi batu loncatan saja karena Upan yang sesungguhnya akan mereka pilih, yakni Garp sebagai alat negosiasi mereka. Kemudian Garp lah yang menjadi target selanjutnya dari Kurohige ini dan menjadi alat negosiasi yang paling baik. Tidak hanya dia pahlawan angkatan laut yang terkenal, tapi dia juga dianggap sebagai aset yang lebih kuat di pangkalan marinir. Jadi ada sebuah keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan dunia jika menginginkan Garp kembali, yakni menerima legitimasi Hachinosu sebagai daerah kekuasaan bajak laut Kurohige, sekaligus menjadikan pulau tersebut sebagai kerajaan yang diakui oleh pihak pemerintah dunia. Dengan masih membiarkan Garp hidup, mungkin juga datang bonus dengan memikat Luffy dan juga kawan-kawannya ke Hachinosu. Tidak diketahui apakah Kurohige mengetahui kebenaran tentang buah iblis Gomu Gomu, tetapi dia telah menunjukkan ketertarikannya sejak Arc Dressrosa. Dia bahkan mencoba membuat Jesus Burgess mencurinya untuknya. Nah, jika bajak laut Kurohige yang menuju Egghead gagal mencuri buah Luffy lagi di sana, Garp bisa menjadi rencana cadangan mereka. Pintar dan licik, bukan? Tentu saja Luffy bersedia menyelamatkan Garp jika mendapatkan kabar membahayakan terhadap kakeknya itu. Dia tidak akan membiarkan orang terdekatnya lagi untuk menghilang seperti Ace. Walaupun Luffy tidak terlalu dekat dengan Garp yang sebagai marinir, namun Luffy mungkin mengesampingkan semua itu jika dia tahu kakeknya disandera. Jika tujuannya adalah untuk menangkap Garp, perlu ada cara untuk menahannya tanpa membunuhnya. Menjatuhkannya hanyalah langkah pertama. Bajak laut Blackbeard membutuhkan jaminan bahwa mereka dapat menanganinya saat dia bangun. Nah, idealnya kebanyakan para tahanan di One Piece ditahan menggunakan borgol batu laut. Namun, Garp tidak memiliki buah iblis. Mungkin dia juga cukup kuat untuk mematahkan borgol batu laut. Jadi, kekuatan Kuzan lah adalah satu-satunya yang mungkin setidaknya sampai saat ini untuk bisa menahannya dalam kondisi hidup. Seperti dia menggunakan ice time kapsul ataupun sebagainya. Peningkatan suhu dinginnya ekstrim akan membuat segala macam tubuh fisik akan berkurang, apalagi di usia Garp yang tampak sudah tidak muda lagi serta luka sebanyak itu yang dideritanya di Hachinosu. Jadi dengan ini sepertinya dia tidak akan bisa untuk melarikan diri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara dari Luffy ataupun orang lainnya yang marinir perintahkan untuk ke sana bisa menyelamatkan Garp di Hachinosu jika status dari beliau masih hidup. Nah, jawaban ini akan tampak dijelaskan dalam video berikutnya ya, karena mengingat durasi dalam videonya akan terlalu panjang. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru mengenai teori-teori Tamagon selanjutnya. Yups, jadi sekian saja ya untuk pembahasan analisa mengenai alasan dari kru bajak laut Kurohige untuk membiarkan sang legenda masih hidup dan potensi keuntungan apa yang akan mereka miliki untuk perencanaan ini. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda dengan Tamagon, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.